Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kita mau beribadah. Kita angkat lagu pujian. Mari masuk. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita mau melanjutkan ibadah kita angkat lagu pujian Cuip Cuip Pam Pam Pam. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan Jangan Lelah. Yang membaca, berdoa,
pujian lagi, kedua tanganku dan jalan serta Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami sampai saat ini. Tuhan yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran adik-adik Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, kiranya juga berkati Tuhan, Abang dan Kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ya Bapa menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap penuh dengan sukacita dan dalam keadaan yang sehat. Hari ini kembali bertemu dengan Kakak Indah. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini masih di tema yang sama, bulan ini adalah mengenai mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari contoh dari teladan bangsa Israel. Firman Tuhan kita terambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 23.
Yosua 6 ayat 1 sampai 23. Tapi Kakak Indah tidak akan baca seluruh ayatnya, nanti adik-adik boleh membacanya. Kakak Indah hanya akan mengambil beberapa ayat. Oke, jadi saksikan dan perhatikan dengan baik. Nah, adik-adik, Yosua 6 ayat 1 sampai 23 itu perikopnya berjudul jatuhnya tembok Yeriko. Jatuhnya Yeriko. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah dengar cerita ini dong. Sudah dong, sudah ya, pastinya sudah. Adik-adik, siapa yang masih ingat di bawah kepemimpinan siapa sih bangsa Israel bisa menjatuhkan Yeriko? Apakah dalam kepemimpinan Musa? Daud? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dalam kepemimpinan, kok kayaknya ribet ya? Dalam pimpinan siapa? Dalam pimpinan siapa sih bangsa Israel bisa masuk ke Yeriko? Ada yang ingat? Betul sekali, Yosua. Nah, adik-adik, dengan cara apa sih? Bagaimana sih Yeriko bisa jatuh? Apakah karena kekuatan manusia? Karena banyaknya bangsa Israel yang menyerang? Apakah karena bangsa Israel melempar bom ke Yeriko? Tidak. Tapi adik-adik, bangsa Israel berhasil masuk ke Yeriko. Oke, tembok Yeriko bisa runtuh. Itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa Allah yang besar. Yeriko adalah kota benteng yang luasnya 4 hektar, memiliki 2 lapisan tembok yang tebal. Dan Yeriko dikatakan adalah kota yang kuat, orang-orangnya hebat-hebat, besar-besar. Tapi bukan karena perbuatan manusia Yeriko boleh runtuh, hanya karena kuasa Allah. Kenapa Kakak Indah bilang karena kuasa Allah? Mari kita buka Yosua 6 ayat 2. Pada Yosua 6 ayat 2 kita bisa lihat bahwa Allah sudah berjanji kepada Israel melalui Yosua bahwa Allah akan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Kakak Indah akan bacakan. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Ada janji Allah. Nah, bersama dengan janji Allah ini, Allah gak cuma memberikan janji, tapi Allah memberikan perintah yang harus dilakukan bangsa Israel agar janji Allah bisa digenapi dalam kehidupan mereka. Ini terdapat dalam Yosua 6 ayat 3 sampai 5 dikatakan. Oke, Yosua 6 ayat 3 sampai 5 dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ini perintah Allah yang harus dilakukan bangsa Israel agar Yeriko runtuh. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan
ketika dia memberikan janjinya, maka dia juga yang memberikan jalannya agar janjinya itu bisa tergenapi dalam kehidupan setiap orang yang memperoleh janji itu. Oke adik-adik, ada janji dan ada jalannya, ada langkahnya. Oke. Dan ini yang perlu kita teladani dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mendapati janji Allah, dia tidak hanya diam, tidak hanya menanti, mengulurkan tangan, tapi bangsa Israel melakukan perintah Allah. Bangsa Israel melakukan perintah Allah. Ini bisa kita lihat di Yosua 6 ayat berikutnya. Oke, ketika Yosua memberitahukan perintah Allah kepada bangsa Israel, dan dalam pimpinan Yosua bangsa Israel mereka mengelilingi Yeriko selama 7 hari, dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya sebanyak 7 kali. Itu bisa dilihat di Yosua 6 ayat 15-23. Bangsa Israel mengelilingi 7 kali Yeriko, dan pada putaran ke-7, pada yang ke-7 kali, mereka ketika sangkakala berbunyi panjang, mereka bersorak. Dan di situ di ayat 15-23 kita lihat ketika itu dilakukan, tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko runtuh. Bangsa Israel tidak hanya menanti janji Tuhan, tidak hanya menunggu, tapi bangsa Israel aktif melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kalau bicara tentang mengandalkan Tuhan, mengandalkan itu apa sih? Kalau secara KBBI, mengandalkan adalah menaruh kepercayaan kepada. Kalau kita bilang mengandalkan Tuhan, maka kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan ini tentu tidak lepas dari iman. Oke, iman, dasar dan bukti bahwa Tuhan itu ada. Iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Oke, dan di Yakobus 2 ayat 20 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Lalu dikatakan lagi di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Adik-adik, kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita percaya pada janji Tuhan, maka harus ada perbuatan-perbuatan yang menyertai langkah kita. Contohnya apa? Dalam kehidupan adik-adik, Tuhan sudah memberikan janji bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap anak-anaknya Tuhan akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji Tuhan bahwa setiap kita akan menjadi kepala dimanapun kita berada. Adik-adik di sekolah, janji Tuhan adalah adik-adik menjadi kepala, menjadi juara kelas di sekolah. Tapi apakah adik-adik bisa begitu saja menjadi juara kelas tanpa melakukan apa-apa? Tidak, bukan. Ada hal-hal yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi juara kelas, yaitu apa? Belajar, mempersiapkan diri, mendengarkan guru ketika menerangkan. Ada usaha-usaha yang menyertai agar adik-adik bisa menjadi juara kelas. Lalu adik-adik juga harus berdoa, berserah sama Tuhan, sehingga ketika adik-adik menjadi juara kelas, adik-adik tidak menjadi sombong, karena adik-adik tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, sehingga adik-adik bisa menjadi juara kelas. Sama seperti pandemi ini,
Kita percaya bahwa Tuhan yang akan membawa kita keluar dari pandemi ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan segera melalukan kita dari pandemi ini. Tapi apakah kita cuma diam saja? Tidak berusaha agar pandemi ini hilang? Tidak, kita harus berusaha. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Lalu sekarang sedang ada vaksinasi, melakukan vaksin bagi yang bisa. Ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk memperoleh janji Tuhan. Dan ini yang dilakukan Raja Daud. Dia mengingatkan Salomo sebelum dia meninggal. Oke, Daud menyampaikan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. Kakak Indah akan bacakan untuk kalian semua. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Daud mengingatkan Salomo sebelum dia meninggal, Raja Daud, supaya apa? Melakukan kewajiban mengikuti Tuhan dengan setia dan melakukan perintah Tuhan, agar janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan ini yang harus kita lakukan, adik-adik. Kita harus melakukan kewajiban kita mengikuti perintah Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Marilah kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Kita percaya, kita berserah sama Tuhan. Tapi tidak hanya beriman, tapi kita melakukan perintah Tuhan, melakukan langkah-langkah iman kita di dalam hidup kita. Oke adik-adik, dan pesan Raja Daud kepada Salomo ini di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 yang menjadi ayat hafalan kita di minggu ini. Adik-adik boleh menghafalkannya, lalu merekam video ketika adik-adik mengucapkan 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lalu kumpulkan di WhatsApp grup, atau adik-adik boleh upload di sosial media, dan jangan lupa tag Sekolah Minggu HKI Cawang Celilitan. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami boleh belajar mengenai mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap kami. Ajari setiap kami Tuhan untuk tidak hanya duduk diam ketika kami menanti janji Tuhan, tapi ajar setiap kami untuk melakukan perintah Tuhan ketika kami menantikan janji Engkau dalam hidup setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia dalam hidup kami, dalam melakukan perintah-perintah Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, aktivitas kita minggu ini adalah melakukan kuis. Kita mengerjakan kuis. Adik-adik boleh mengerjakan kuis yang sudah diberikan, nanti akan diberikan melalui WhatsApp group atau melalui komen. Jangan lupa dikerjakan, kita mau seru-seruan bersama teman-teman. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you all. Bye-bye. Oke adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, di mana adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
itu kita mau mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baik adik-adik, kita menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang adik-adik dengarkan ya Tuhan bisa dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Kiranya juga abang kakak sekolah minggu dapat lebih terberkati karena mereka memberitakan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Beri mereka ya Tuhan kesehatan ya Bapa, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mungkin adik-adik yang sedang sakit atau tidak enak badan ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali ya Bapa tubuh mereka. Itu juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang masih ya Bapa bergumul dengan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang pulihkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Terlebih dahulu kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini ya Tuhan, terimalah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.